Bentar. Kode 16 itu sudah. Ya. Dengar suara saya, Bu? Iya. Dengar, Bu. Dengar. Saya mulai nih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat senusantara, kondisi pandemi COVID-19 tidak bersahabat ternyata memberikan dampak positif bagi para pendidik. Kita dituntut untuk menyampaikan pembelajaran secara daring, diantaranya adalah penggunaan media. Alhamdulillah kita Ibu DRA Hakimah telah berhasil membuat media tersebut dan akan menyampaikan Ibu guru hebat senusantara dalam Vikon ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Umum, yang kedua Bapak Tirto, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yang ketiga kita Sukarini, struktur kelompok 1 yang keempat Ibu Instruktur Guru atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Vikon siang ini akan saya perkenalkan kelompok kami. Saya selaku host, Ibu Eni Rubianti, guru SMP lahir 13 September 2020, S1 dari Gimana yang bertugas sebagai moderator Dr. Anda Eni Sujarni, 11 September 2023, itu adalah sejarah SMA lulusan tahun 1980. Sedangkan presenter kita Ibu DR Hakimah, guru SMA Negeri 1, lahir 2019 dengan mata pelajaran yang lengkap dan lulusan Malang 1990, anggota MBBS, alamat sekolah SMA Jalan Tugu Utara nomor 1 Malang, SMA 1 Malang. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat kami. Untuk selanjutnya ruang saya berikan kepada Ibu DRA Eni Sujarni selaku moderator. Jangan lupa ikuti kami sampai tuntas. Terima kasih dan salam. Monggo Bu Eni Sulistiori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat, guru mengajar untuk Nusantara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayatnya kita diberi kesempatan sehingga dapat menghadiri Vikon presentasi aplikasi media pembelajaran SAC dengan materi surat lamaran pekerjaan. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah memfasilitasi acara Dikter Bumun. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Pelaksana Diklat dari Bumun. Yang terhormat Ibu Anita Sukarini SPD selaku Instruktur Diklat Daring Grup 1 Jenderal Sudirman. Yang terhormat Dr. Anda Eni Rubianti MPD selaku host dan tak lupa Ibu Dr. Anda Hakimah selaku presenter.
Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah menghadiri Pikon pada siang hari ini. Sebelum paparan materi dimulai, saya perkenalkan profil singkat dari presenter. Nama, Dr. Anda Hatimah, lulusan IPB Malang tahun 1990, Fakultas FPBS, jurusan Bahasa Indonesia. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA 1 Malang yang beralamat Jalan Duku Utara nomor 1 Malang. Demikian profil singkat dari Ibu Dr. Anda Hatimah. Adapun susunan acara Pikon pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, paparan materi yang akan disampaikan lebih kurang sekitar 20 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab sekitar 15 menit bisa disampaikan melalui chat atau mic. Yang ketiga, kesimpulan dari presenter. Kepada para peserta diingatkan kembali, mohon untuk mematikan mic saat materi disampaikan supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Untuk presensi sambil berjalan nanti dalam kaitannya adalah Pikon berlangsung, selama Pikon berlangsung. Marilah kita dengarkan paparan materi presentasi aplikasi media pembelajaran SAC dengan judul Materi Surat Lamaran Pekerjaan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Dr. Anda Hatimah. Monggo, Bu Hatimah. Ya. Terima kasih untuk Bu Eni Sulistyawati selaku moderator. Saya sampaikan terima kasih juga untuk Bu Eni Rubianti selaku MPD selaku host. Ibu Bapak Guru Hebat se-Nusantara, alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang memanfaatkan kondisi COVID-19 dengan sebaik-baiknya, diantaranya yaitu belajar dengan SAC. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada siang hari yang berbahagia ini, saya, Hatimah, sebagai guru bahasa Indonesia akan menyampaikan tentang materi bahasa Indonesia, lebih tepatnya yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Materi surat lamaran pekerjaan ini diterima oleh siswa kelas 12 di semester 5, yaitu di pertemuan pertama. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, kita mulai saja pertemuan kita hari ini, yaitu yang pertama, materi yang akan dicapai di dalam pertemuan ini adalah 3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Juga 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, baik secara lisan maupun tulisan atau tertulis. Saya mengawali pembelajaran ini mengajak anak-anak untuk memahami gambar yang saya sajikan. Harapan saya, anak-anak bisa menangkap mengapa mereka perlu belajar surat lamaran pekerjaan dan mengapa surat lamaran pekerjaan itu diberikan untuk siswa kelas 3 di SMA atau kelas 12. Mengapa tidak di kelas 10? Mengapa tidak di kelas 11? Nah, setelah siswa SMA lulus, dia akan berpeluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, ada juga siswa setelah lulus SMA yang harus bekerja. Nah,
pada saat dia ingin melamar pekerjaan itulah Muted. Halo, Halo Bu Ima. Bu Ima, halo. Bu Ima. Halo Bu Ima. Halo Bu Eni, ini Bu Ima. Oh, Nya off ya? Iya, Bu Ima. oh saya Ya, off-kan Bu, semua. Bu. Bu Ima Oh, di anu sendiri, Bu. Oh iya. Silakan dilanjut. Sudah. Bu Ima benar. Ya, Bu. Dilanjut, Bu. Bu Ima. Sudah, Bu. Baiklah. Tapi share kontennya kok menghilang Bu Ima ya? Bu Eni bisa diberikan akses lagi presenternya ke Bu Ima, Bu. Ini menghilang tampilannya, Bu. Iya. Yang Oke. Ima Asis nopo Ima? Ya. Ima Asis nih. Dua-duanya tak jadikan presenter. Cuma bisa salah satu Bu En. Begitu. Yang handphone Bu En. Iya, yang handphone. Sudah. Yang Ima saja, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, yang Ima Asis. Ima. Yang Ima Asis Bu, yang mikrofonnya off Bu. Sudah. Kok nggak muncul Bu? Bentar. Padahal sudah tak jadikan presenter, Ibu. Gimana, Dik? Oh iya nih sedang sudah, proses coba. Bu. Udah. Sedang muter-muter ini. Oke. Oke Bu sudah. Diulang lagi enggak, Bapak? Ulang lagi ya. Aduh, Iya. nggak apa-apa. Dilanjutkan Saya aja, tempat yang nggak awal apa-apa, ya, Bu Bu. ya. Bu Ima, Oh, dilanjut saja ya. dilanjutkan saja Bu. Tadi sampai mana? Ya, Iya. ya, sampai sini. Baiklah, Ibu Bapak, saya lanjutkan. Setelah anak-anak tahu bahwa surat lamaran pekerjaan itu perlu mereka ketahui berkaitan dengan peluang mereka untuk bekerja, maka di situ saya awali dengan contoh surat lamaran pekerjaan. Dari contoh itu akan saya cuplik beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembuka surat. Mengapa pembuka surat kok jadi prioritas yang utama? Karena dari pembuka surat itulah kelihatan kekhasan dari surat lamaran pekerjaan. Apabila surat lamaran itu dibuat berdasarkan iklan, artinya sumber informasi untuk membuat surat lamaran itu adalah dari lowongan iklan di surat kabar dan sebagainya, maka bentuk kalimat pembukanya seperti itu. Jadi misalnya dicari tenaga administrasi pria, wanita, maksimal 35 tahun dan seterusnya, maka untuk membuka kalimatnya adalah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan
yang dimuat di harian Jawa Pos. Artinya apa? Iklan itu ditemukan dari harian Jawa Pos. Yang kedua, sumber informasi lowongan bisa juga dari instansi. Jadi selain dari iklan di surat kabar, bisa juga dari informasi instansi. Satu hal yang bisa dicermati, mengapa contoh di atas termasuk sebagai contoh sumber informasi lowongan dari instansi, di sana ada kop atau kepala suratnya. Berarti itu menandakan surat itu jelas dan benar dari instansi. Apabila lowongan tadi dari instansi, maka untuk membuat pembuka surat di dalam surat lamaran pekerjaan, maka seperti contoh, itu salah satu contohnya yaitu berdasarkan pengumuman nomor bla 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 tanggal sekian tentang apa, dari mana, dan seterusnya. Itu adalah pembuka. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. The recording has started. Muted. Pasti dibuat setelah adanya iklan, kalau memang berdasarkan iklan. Berikutnya, sistematika yang kedua, yaitu tentang lampiran dan perihal. Yang perlu diperhatikan di dalam unsur atau sistematika yang kedua, pasti yang akan dibaca adalah perihal dulu, karena itu dia diletakkan di bagian bawah. Sedangkan yang tertera di lampiran adalah hal-hal apa saja yang dilampirkan selain surat lamaran pekerjaan tersebut. Sehingga kalau kita cermati contoh di atas tidak selalu benar semua. Hingga kalau di sana dibunyikan 6 lembar, padahal yang disertakan hanya 5, maka seharusnya ditulis 5 lembar. Nah, apakah lampiran itu boleh ditulis 5 dengan angka saja? Selama angka itu masih singkat, itu maka lebih tepat menggunakan huruf. Berikutnya yang ketiga, yaitu alamat surat. Alamat surat berarti yang dituju oleh pelamar tersebut. Nah, di sana berbunyi misalnya yang terhormat Direktur PT Karya Mulia dan seterusnya. Ibu Bapak yang saya hormati, barangkali yang perlu dicermati adalah masih seringnya pelamar itu menggunakan kata kepada untuk menggantikan YTH. Atau bahkan masih juga ditemukan penulisan kepada juga disertai dengan YTH. Apabila di dalam surat lamaran, maka yang digunakan adalah YTH. Namun kalau di amplop depan, maka yang digunakan adalah kepada. Begitu juga dengan
alamat surat tadi, maka tidak ada tanda baca apapun. Misalnya tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada garis bawah, dan seterusnya. Berikutnya adalah salam pembuka. Kemudian salam pembuka saya rasa sesuatu yang sudah biasa sekali. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Prinsip yang harus kita lakukan adalah salam pembuka itu buatlah salam pembuka yang bersifat umum atau netral. Berikutnya nomor 5, yaitu tentang pembuka surat. Ini yang jadi pokok bahasan kita tadi, Bapak Ibu yang saya hormati. Bahwa berasal dari mana sumber informasi lamaran itu, maka itulah yang kita tuliskan di dalam pembuka surat. Atau kalau di dalam sistematika, itu masuk di dalam nomor 5. Nah, setelah dibuka, maka tujuannya atau isi suratnya, mulai dari identitas sampai dengan keinginannya atau tujuannya melamar, kemudian hal-hal yang disertakan atau dilampirkan. Ibu Bapak yang saya hormati, tampaknya yang perlu juga dicermati, yang selama ini juga masih seringkali terjadi kesalahan, yaitu pada saat menulis nama, tempat, alamat pendidikan. Untuk nama, tempat, alamat, dan pendidikan, maka ditulis dengan huruf kecil. Karena dia adalah rincian dari dengan ini. Maka dia ditulis diawali dengan huruf kecil. Sedangkan di dalam identitas pengisiannya, maka digunakan huruf besar. Karena di sana nama pasti secara ejaan dia harus menggunakan huruf besar. Setelah unsur yang pertama dari isi, tentang identitas, maka berikutnya dalam isi juga disertakan keinginan atau pengajuan lamaran tersebut. Apabila di dalam iklan tersebut atau informasi dari instansi ada beberapa lowongan, maka yang diajukan dari dalam pengajuan lamaran tersebut harus spesifik. Jadi dia atau pelamar itu ingin mengisi lowongan yang mana. Namun apabila dari iklan tersebut atau informasi dari instansi tersebut jelas hanya satu, saya rasa cukup dengan mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan tersebut. Berikutnya, atau unsur ketiga dari isi, yaitu tentang hal-hal yang dilampirkan. Untuk menuliskan hal-hal yang dilampirkan, di situ juga rincian tadi karena dia adalah bagian dari yang dilampirkan, maka dia diawali dengan huruf kecil semua. Dan karena ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, maka setelah daftar riwayat hidup itu diberi titik koma, bukan koma, bukan titik. Kecuali di lembar di rincian terakhir, yaitu di lampiran terakhir, barulah diakhiri dengan tanda titik yang menyatakan bahwa lampiran itu telah selesai. Untuk unsur berikutnya, yaitu nomor 7, di situ
kunci utama bagi seorang pelamar pekerjaan, apa yang diharapkan dari pelamar tersebut. Seharusnya tidak hanya sekedar menyampaikan harapan atau ucapan terima kasih, tapi akan lebih bagus lagi apabila ada semacam komitmen. Misalnya saja, besar harapan kami, besar harapan saya untuk bisa diterima karena saya punya keinginan yang kuat untuk memajukan perusahaan Bapak. Nah, itu semacam janji atau komitmen dia terhadap lembaga atau perusahaan yang dia tuju. Dan yang terakhir yaitu unsur lamaran pekerjaan, yaitu sebagai penanda surat itu resmi, maka harus diberi nama sekaligus dengan tanda tangan. Dengan adanya tanda tangan itu menandakan bahwa surat ini memang dibuat dengan sebenarnya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk menguji apakah siswa sudah memahami materi yang dijelaskan tadi, maka saya berikan kuis. Di sini ada 5 kuis, sehingga kalau nilai maksimalnya 100, maka masing-masing soal itu nilai maksimalnya 20. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya tadi memang sengaja di awal pembelajaran itu, di slide-slide awal, itu saya tidak memberikan definisi dari surat lamaran pekerjaan. Karena memang surat lamaran pekerjaan itu tidak sekedar mereka tahu, tapi mereka harus paham karena mereka nantinya akan membuat. Nah, harapan saya dengan soal pertama ini, mereka pada akhirnya akan tahu bahwa surat lamaran pekerjaan itu begini. Nah, untuk menguji pemahaman itu, maka saya berikan soal yang pertama. Misalnya saja, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Di situ saya berikan jawaban A misalnya saja. Surat lamaran pekerjaan selalu dibuat berdasarkan informasi dari surat kabar. Nah, siswa pasti setelah mendengarkan tadi dia akan paham bahwa nggak sekedar dari surat kabar. Berarti bisa juga dari instansi. Bahkan mungkin saja anak yang cerdas pasti akan berpikir, loh, apakah hanya dari itu saja ya? Nah, itu. Nah, sehingga dengan demikian dia akan bisa membayangkan bahwa nanti ketika dia buat surat lamaran pekerjaan akan seperti itu. Nah, ini saya misalkan saja, Ibu Bapak, saya jawab yang salah, misalnya saja. Saya jawab salah. Nah, pasti salah berarti nilainya 0. Kemudian penulisan alamat surat yang benar, misalnya saja saya jawab dengan benar, maka nilainya 20. Kemudian ini saya jawab benar, menjadi 40. Ini saya jawab salah, tetap menjadi 40. Dan yang terakhir saya jawab dengan salah, maka nilai skor adalah 40 karena benar 2 dan salah 3. Demikian tadi Ibu Bapak guru hebat se-Nusantara paparnya tentang surat lamaran pekerjaan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya melalui moderator. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator Ibu Dr. Enda Eni Sulistiawati. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Dr. Bagima. Demikian paparan materi sudah disampaikan dari dengan jelas sekali secara runtut terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Baiklah Bapak Ibu, sesi selanjutnya